Alat PCR swab test senilai 2,4 miliar rupiah rusak. Polres Binjai musnahkan 10 kg sabu. Forkopimda Simalungun sambut kedatangan Kajari baru. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, mobil dan alat swab tes PCR keliling yang baru saja dibeli oleh pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara senilai 2,4 miliar rupiah rusak, padahal mobil dan alat ini baru digunakan selama 1 bulan. Inilah mobil PCR keliling milik pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara yang baru saja dibeli seharga 2,4 miliar pada Desember 2020 lalu. Mobil berisi alat swab test ini seharusnya melakukan pemeriksaan warga dengan berkeliling untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Namun baru 1 bulan digunakan, alat swab test di mobil ini sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan. Diduga penggunaan alat PCR swab test ini tidak mengikuti aturan pemakaian dari penyedia alat atau vendor. Hal ini terbukti dengan tidak adanya pegawai dinas kesehatan yang mengikuti training penggunaan alat. Terungkapnya kerusakan alat ini berawal saat pemeriksaan swab tes personel Polres Langkat pada Januari lalu menggunakan mobil PCR ini. Dari hasil pemeriksaan, hampir seluruh personel Polres Langkat positif COVID-19. Sampel pemeriksaan kemudian diperiksa kembali ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Dan hasilnya hanya 6 orang personel Polres Langkat yang positif COVID-19. Mobil berisi alat PCR swab test ini kemudian dibiarkan begitu saja di halaman belakang kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Menanggapi hal ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Langkat Dr. Juliana mengakui alat tersebut telah rusak dan tidak ada pegawainya yang pernah mengikuti training. Dirinya telah meminta pihak penyedia alat untuk menggantinya dan pihaknya juga telah menyiapkan 7 orang pegawai Dinas Kesehatan Langkat untuk mengikuti training penggunaan alat PCR mobil swab test. Ya pun barang itu sensitif kan gitu. Jadi udah ditukar, kemarin hari Rabu sudah datang. Iya, unitnya ditukar dengan barang yang baru. Dan ini sedang kita koordinasikan untuk dilatih. Jadi 7 orang akan dilatih mulai besok. Jadi PLT, saya kan 2 Februari PLT. Jadi saya juga nggak tahu prosesnya. Saya nggak bisa ceritakan itu prosesnya kalau saya nggak ikut di situ. Sudah dinyatakan rusak sebenarnya. Sebelum-sebelumnya sudah ada itu pemeriksaan. Gimana Kan, itu? maksudnya gini, hasilnya yang waktu anggota Polres itu hasilnya semua positif itulah baru tahu oh barang ini ternyata sudah terjadi hal-hal yang rusak secara teknis. Masuk ya itulah kita minta supaya barang itu dikembalikan, ditukar. Ya, itu prosesnya di saya. Saya minta itu barang diganti gitu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pelaku pencurian perhiasan senilai 120 juta rupiah dilumpuhkan petugas di Pasar 9 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Uang hasil kejahatan dibelikan motor dan perabotan rumah tangga oleh pelaku. MF, pelaku spesialis perampokan rumah yang ditinggal penghuninya, ditangkap tim khusus Polsek Medan Timur di Pasar 9 Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu malam. Petugas terpaksa menembak kedua kaki pelaku yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Dalam menjalankan aksinya membobol rumah milik Sahlun Nasution warga Jalan M. Yakub Medan pada 27 Februari lalu, pelaku dibantu seorang rekannya inisial DYN alias Mandra yang kini masih buron. Keduanya berhasil menggondol perhiasan berupa gelang emas, cincin, jam tangan, laptop, dan uang Rp4.000 Malaysia, serta uang $100 dengan total Rp120 juta. Hasil kejahatan tersebut kemudian dijual para pelaku kepada penadah. Kemudian uang tersebut dibelikan sepeda motor dan perabotan rumah tangga beserta barang-barang lainnya. Dia mencokel dari pintu samping.
dari pintu samping masuk ke pintu depan, buka semua. Mereka melakukan berdua. Yang satu lagi sudah kita lakukan pencarian, namun identitas sudah kita ketahui sedang pencarian. Barang-barang rumah tangga dan perhiasan. Total kerugian Bang? Total kerugian 120 juta sekitar segitu. Jadi mereka ini informasinya bagi dua. Kapolsek Medan Timur Kompol M. Arifin mengatakan, para pelaku beraksi saat penghuni rumah sedang pergi. Para pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak kunci pintu belakang dan dengan leluasa mengambil harta berharga milik korban. Pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Masih dari Kota Medan, pemirsa, Wali Kota Bobi Afif Nasution memenuhi panggilan Ombudsman RI terkait masalah insentif tenaga kesehatan yang belum dibayar. Usai klarifikasi kepada Ombudsman, menantu Presiden Jokowi itu meminta maaf kepada para tenaga kerja kesehatan karena insentif mereka belum dibayarkan. Dengan pengawalan ketat, Bobi tiba di kantor Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara di Medan Senin siang. Kedatangan Bobi ke sana untuk memberikan klarifikasi terkait insentif tenaga kesehatan COVID-19 yang tak kunjung dicairkan Pemko Medan. Padahal dana total sebesar 15 miliar rupiah dari pemerintah pusat tersebut telah ditransfer ke rekening Pemko Medan dalam 3 tahap. Sebelumnya, para tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Pirngadi dan sejumlah puskesmas di Medan mengadu ke Ombudsman karena insentif yang dijanjikan pemerintah tak kunjung cair sejak Mei tahun lalu. Ombudsman sendiri menemukan sedikitnya 3 maladministrasi yang dilakukan Pemko Medan, khususnya Dinas Kesehatan terkait masalah ini, yakni keterlambatan pembayaran sejak tahun lalu, tindakan yang tidak kompeten karena anggaran sudah ada tapi tidak didistribusikan, serta adanya pemotongan pajak terhadap insentif yang akan dibayarkan. Nah, dari di Ombudsman, temuan kita, Ombudsman dari hasil usaha Ombudsman menemukan ada 3 maladministrasi dalam kasus ini. Yang pertama adalah penundaan berlarut, ya, terjadi penundaan maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut. Karena apa? Karena ini insentif para nakes ini belum dibayarkan sampai yang hampir tahun 2020, ya. Kemudian maladministrasi itu adalah tidak kompeten, ya. Jadi ada sudah cair anggarannya, sudah ada alokasi anggaran, tapi tidak direalisasikan, tidak didistribusikan kepada seluruh tenaga nakes dan beberapa poin-poin lain yang menjadi unsur adanya maladministrasi tidak kompeten dalam kasus ini. Kemudian maladministrasi kedua yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Medan itu adalah penyimpangan prosedur, ya. Jadi ini adalah dalam konteks pemotifan pajak, ya, di terhadap para nakes itu, insentif nakes itu. Jadi ini tidak dibenarkan pemotifan pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020. Bobi sendiri mengakui ada sejumlah maladministrasi di Dinas Kesehatan Kota Medan, terutama terkait data nakes penerima insentif. Salah satunya masalah yang ditemukan adalah ketidaksinkronan nama nakes dengan rekening yang akan ditransfer. Bobi pun meminta maaf kepada para nakes karena terlambat membayarkan insentif yang merupakan hak para nakes. Saat ini Bobi menyebut pihaknya telah mengeluarkan perwal yang akan mengatur mekanisme pembayaran insentif tersebut. Dan yang berikutnya kepada nakes yang ada di Kota Medan, pada seluruh nakes yang ada di Kota Medan, saya selaku Wali Kota Medan mewakili pemerintah Kota Medan dan mewakili Dinas Kesehatan Kota Medan, saya mengucapkan atau saya memohon maaf atas keterlambatan insentif nakes yang terjadi dari bulan Mei hingga bulan September yang belum dibayarkan. Saya memohon maaf kepada seluruh nakes. Tidak lebih dari seminggu saya sudah menandatangani perwal tentang penjabaran anggaran untuk insentif nakes ini bisa dibayarkan. Insentif nakes ini bisa dibayarkan dan tidak ada pemotongan pajak. Itu poinnya, tidak ada pemotongan pajak dan ini sudah akan kita bayarkan dari bulan Mei untuk RSUD Pringadi, bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan September ini untuk nakes yang ada di RSUD Pringadi dan Puskesmas.
yang ada di lingkungan pemerintah Kota Medan. Adapun insentif yang akan dibayarkan tersebut diberikan kepada tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pirnga di Medan, termasuk nakes di puskesmas yang ada di Kota Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Kepolisian Resort Kota Binjai, Sumatera Utara memusnahkan sekitar 10 kg sabu hasil tangkapan pada bulan Januari lalu. 100 gram barang bukti diambil petugas untuk diuji laboratorium dan sebagai barang bukti persidangan. Pemusnahan barang bukti 10 kg sabu ini dilakukan di halaman Mapolres Binjai dan disaksikan sejumlah unsur Muspida Kota Binjai, seperti perwakilan pelaksana tugas Wali Kota Binjai, perwakilan Dandim 0203 Langkat, perwakilan Kajari Binjai, dan perwakilan BNN Kota Binjai. Barang bukti 10 kg sabu ini merupakan hasil tangkapan pada bulan Januari lalu dan berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang merupakan sindikat antar provinsi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku akan menjual sabu tersebut ke Jawa Barat dan diamankan petugas di Kota Binjai. Pemusnahan barang bukti sabu ini dilakukan dengan cara dilarutkan di dalam air yang mendidih dengan sebelumnya diuji keasliannya oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Kasubag Humas Polres Binjai AKP Siswanto Ginting mengatakan, tangkapan ini merupakan tangkapan bulan Januari dan hari ini dimusnahkan agar tidak ada penyalahgunaan barang bukti oleh oknum tertentu. Dari 10 kg sabu, 100 gram diambil petugas untuk diuji laboratorium dan sebagai barang bukti di persidangan. 10 kilo, kemudian tadi 100 gram itu dibawa untuk penyidikan uji laboratorium forensik. Ya, ini sudah tangkapan kapan ya Pak ya? Ini tangkapan di bulan 25 hari Kamis. bulan Januari. Bulan Januari ya? Bulan Januari. Kalau kasusnya sekarang sudah sampai ke kejaksaan ya kemana? Sudah. Ini kan untuk lebih efisien, lebih aman kalau barang bukti ini musnahkan. Tidak berlarut-larut untuk disimpan di situ. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Desa Gempolan Senin pagi digegerkan atas penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tergeletak di atas kuburan yang berlokasi di Dusun 2 Tanah Merah, Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Warga desa Gempolan dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki di areal pemakaman Kristen. Korban diketahui bernama Mahekson Pakpahan, berusia 58 tahun. Jasad korban kali pertama ditemukan taruh di Simanjuntak warga sekitar yang saat itu sedang melintas di lokasi. Penemuan sesosok mayat tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak kepolisian. Petugas Inafis Polres Serdang Bedagai melakukan identifikasi terhadap korban. Namun pihak keluarga keberatan dan membuat surat pernyataan menolak korban untuk diotopsi. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai Ibtu Deni Indrawan Lubis, dugaan sementara korban meninggal akibat sakit yang dideritanya, di mana menurut keterangan keluarga, korban pernah menderita patah tulang rusuk dan lumpuh akibat tertimpa pohon saat bekerja beberapa tahun yang lalu. Menerima laporan dari masyarakat dengan adanya temuan mayat seorang pria yang berumur sekitar 57 tahun. Dan langsung koordinasi dengan pihak Polres dan kita langsung menghubungi Inafis untuk turun langsung ke TKP mengecek mayat tersebut. Dugaan sementara, Pak? Untuk dugaan sementara sakitnya belum terlalu jelas dijelaskan oleh keluarga, karena cuma hanya membilang kayak gitu aja. Jadi nggak ada motif-motif pembunuhan atau apa? Kalau untuk motif nggak ada. Dan sekarang korban ini hanya tinggal sendirian, sudah 3 tahun ditinggal oleh keluarganya. Di fisik ada mengeluarkan darah dari mulut dan luka lecet di bagian badan karena terjatuh dari motor dan ditemukan oleh warga. Sebelum ini udah berapa? Sebut sepertinya belum ada 1 hari ya. Belum ada 1 hari.
karena masih segar. Dan korban sakit sudah dari 3 tahun yang lalu, sudah sempat lumpuh. 2 tahun belakangan ini sudah sehat lah, sudah bisa jalan. Untuk dari pihak keluarga merasa keberatan untuk dilakukan otopsi karena mereka langsung menguburkan. Ya, sudah. Dia pernah kerja di tambang. Jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Kepada petugas kepolisian, keluarga mengikhlaskan meninggalnya korban dengan menolak melakukan otopsi dan disertai menandatangani surat pernyataan. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, seorang WNI asal Asahan yang bekerja sebagai anak buah kapal di Malaysia tewas setelah dibunuh temannya sesama WNI di Perak, Malaysia pada Sabtu lalu. Keluarga cemas dan menangis menanti kepulangan jenazah. Ahmad Yunus, WNI asal Air Joman Asahan, Sumatera Utara ini meregang nyawa setelah dibunuh oleh temannya sendiri yang juga sesama WNI di dalam kapal di Sungai Tiang, Perak, Malaysia pada Sabtu lalu. Suasana duka menyelimuti kediaman korban di mana ibu, istri, dan 2 anaknya harus kehilangan seorang tulang punggung keluarga. Korban merupakan seorang pekerja migran ilegal yang telah 2 tahun bekerja di Malaysia sebagai anak buah kapal. Hingga kini keluarga cemas karena tidak memiliki biaya untuk memulangkan jenazah kembali ke tanah air agar segera dikebumikan. Meninggal. Kapan diketahui suami meninggal? Malam minggu. Penyebabnya apa, Mbak? Karena ini penyebabnya katanya seloroh, apa gitulah, cakap-cakap. Mungkin nggak senang gitu lah. Pelakunya WNI juga atau warga luar? Indonesia juga, sama, satu kampung, satu kawanan. Dibunuh pakai apa dia, Bu? Pakai pisau cutter. Ya. Itu pun katanya nggak ada perlawanan. Dalam video amatir pasca kejadian, pelaku yang sempat kabur akhirnya berhasil ditangkap setelah keluar dari persembunyiannya. Keluarga berharap pemerintah Indonesia dapat membantu proses pemulangan jenazah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Di Tinggiraja, Asahan, Sumatera Utara, seorang penarik ojek online membuat kreasi bonsai kelapa menjadi barang unik dan bernilai jual tinggi. Bonsai kelapa dibuat menjadi miniatur hewan, motor, dan kapal. Inilah Arni Kurnian, warga desa Terusan Tengah, Tinggiraja, Asahan, Sumatera Utara. Seorang pengemudi ojek online yang juga perajin bonsai kelapa. Masa pandemi membuat pria ini berpikir keras untuk mencari tambahan penghasilan. Dengan belajar secara otodidak, ia memanfaatkan kelapa yang ada di rumahnya. Usahanya tak sia-sia. Kini ia mampu membuat bonsai kelapa yang unik dan menarik. Bonsai kelapa dibuatnya menjadi berbagai miniatur seperti sepeda motor, hewan, tokoh kartun, serta kapal. Untuk pemasaran, ia memanfaatkan media sosial miliknya. Bonsai kelapa ini terinspirasi dari mana, Bang? Terinspirasi dari banyaknya tumbuhan kelapa di belakang rumah. Jadi tumbuh ide buat bonsai kelapa. Bonsai. Intinya dibuat miniatur lah, Bang, macam-macam. Ada model angsa, ada model Vespa kayak ini. Miniatur ini dibanderol dengan harga Rp150.000 hingga Rp300.000, tergantung tingkat kesulitan membuatnya. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun yang baru. Acara penyambutan sekaligus perkenalan Kajari kepada seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun ditandai dengan penyematan hiyo oleh Bupati Simalungun JR Saragi kepada Kajari Bobi Sandri. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru Bobi Sandri pada rapat koordinasi pemerintahan yang dilaksanakan di Auditorium Tejo Hanggaringging Simalungun City Hotel Pematang Raya pada Senin 15 Maret 2021. Acara penyambutan dan perkenalan Kajari kepada seluruh organisasi perangkat daerah di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun ditandai dengan penyematan hiyo oleh Bupati Simalungun JR Saragi kepada Kajari Bobi Sandri yang disaksikan oleh Forkopimda dan seluruh organisasi perangkat daerah yang hadir pada kegiatan tersebut. Bobi Sandri yang sebelumnya bertugas sebagai Kajari Aceh Belang Kejoren saat ini telah menjabat sebagai Kajari Simalungun, menggantikan Kajari yang sebelumnya Gloria Sinuhaji yang mendapat promosi jabatan sebagai Aspidum di Kejati Jambi. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan atas nama pemerintah kabupaten siap mendukung program kerja yang akan dilaksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada kegiatan rapat koordinasi antara Muspida, sekaligus kami menyambut dan memperkenalkan Kajari yang baru. Karena Kajarinya baru 4 hari, jadi supaya dikenal sama masyarakat dan dikenal sama seluruh jajaran pemerintah, sehingga bisa untuk bekerja sama dalam rangka memberikan pelayanan di Kabupaten Simalungun ini dan percepatan pembangunan. Itulah tujuan hari ini. Hadir pada acara tersebut Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Asep Nugraha dan Dim 0207 Letkol Infantri Roli Souhuka, Wakapolres Simalungun Kompol Evianto, dan para pimpinan OPD, Kabak, dan seluruh camat di jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.